Bayangkan ini, sebuah ruang tanpa batas, sunyi, namun dipenuhi cahaya berkilauan yang melesat bebas. Mereka bukan sekadar cahaya, tapi partikel kuantum yang menari mengikuti hukum yang belum sepenuhnya kita pahami. Di balik kesederhanaan layar laptop yang kita sentuh setiap hari, ada sebuah teknologi yang menanti, teknologi yang mungkin bisa memecahkan teka-teki terbesar umat manusia dalam sekejap mata. Inside, you may recognize Jarvis? Doctor. Bayangkan Tony Stark di ruang kerjanya, menciptakan Jarvis, kecerdasan buatan yang akhirnya berevolusi menjadi fission, makhluk yang mampu berpikir, menghitung, bahkan menyelamatkan diri. I'm sorry, that was odd. Thank you. Kini, bayangkan sebuah mesin yang tak hanya hidup dalam imajinasi, tapi benar-benar ada. Mesin yang tak lagi terbatas oleh 1 dan 0, tapi menjelajahi ribuan kemungkinan sekaligus dalam 1 detik. Inilah dia, komputer kuantum. Mesin super masa depan. Sebuah revolusi yang lahir dari misteri cahaya, dari teori gila, dan dari pemikir-pemikir visioner selama lebih dari 1 abad terakhir. Ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah gerbang menuju kemungkinan tanpa batas. Tapi dari mana semua ini bermula? Apa yang ada di balik tirai misteri sains yang rumit ini? Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari eksperimen sederhana tentang cahaya, hingga lahirnya mesin-mesin ajaib yang siap mengubah segalanya. Selamat datang di cerita sejarah komputer kuantum. Sebuah kisah tentang manusia, alam semesta, dan teknologi yang akan membawa kita ke masa depan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Lahirnya fisika dan mekanika kuantum. Kita mulai di awal abad ke-20. Di sini dunia fisika seperti Matrix terlihat nyata, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih aneh di bawah permukaannya. Am I crazy? Tahun 1900, Max Planck menemukan bahwa energi itu datang dalam paket-paket kecil, bukan aliran terus-menerus. Kayak pixel di layar game, tapi di level mikroskopis. Inilah awal dari mekanika kuantum. Berikut biografi singkat dari Max Planck. Planck's early work was on the subject of thermodynamics and radiation processes, but his most important work was on the distribution of energy in radiation spectrums. Planck worked out the relationship between energy and the frequency of radiation. This was a revolutionary discovery in physics, and it explained discrepancies that had been found between observed phenomenon and classical physics theory. His work is known as quantum theory, and for this work he received the Nobel Prize for Physics. Dialah bapak dari fisika kuantum. Lalu, Einstein masuk dengan idenya. Tahun 1905, Einstein bilang bahwa cahaya bukan cuma gelombang, tapi juga partikel, yang disebut foton. Ini kayak kita lihat cahaya pecah jadi serpihan-serpihan, seperti dalam Interstellar. Tapi itu bukan akhir dari cerita ini. Di tahun 1920-an, Niels Bohr menggambarkan atom seperti tata surya mini. Elektron berputar di orbit, tapi orbitnya nggak bisa sembarangan. Mereka ada aturan kuantum yang mengatur semuanya. Tapi teori ini tambah gila waktu Schrödinger dan Heisenberg datang. Say my name. Heisenberg. The principle was really devised back in 1927 by German physicist Werner Heisenberg. Basically, what it says is that for a quantum system, you can't simultaneously know a particle's location Heisenberg and bilang, motion. kita nggak bisa tahu posisi dan kecepatan partikel secara bersamaan. Realitas jadi seperti ilusi. An electron is, you have no idea how fast or even if it's moving. That's the gist.
In one dimension, we can use x to represent a particle's position, and we can use that particle's momentum as a measure of its motion. You could use velocity, but given the oddities of special relativity and quantum mechanics, it turns out that momentum is a better choice. Kayak kita lihat partikel kuantum muncul dan hilang di adegan Ant-Man and the Wasp pas masuk ke quantum realm. I'm coming to you, honey. Einstein pun protes. Dia bilang, Tuhan nggak main dadu. Tapi di sini, sains terus berjalan. Einstein nggak setuju. 2 tins of the usual, Professor. Indeed. And I would like you to meet my good friend and thorn in my scientific side, Dr. Niels Bohr. Hello. An honor to meet you, sir. Ernst, are you familiar with Heisenberg's uncertainty principle? Dia percaya bahwa alam semesta itu teratur dan pasti. Kalimat legendarisnya pun lahir. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. So you know exactly how fast the thing is going? Yes, but if we do, we cannot also know where that thing is. Does that sound logical to you? No, sir. Of course not. And according to my esteemed colleague, the particle does not exist at all until we observe it. That makes absolutely no sense to me. Exactly. Thank you, Ernst. Tapi Heisenberg dan para fisikawan kuantum lainnya punya pandangan berbeda. Mereka bilang, ya, mungkin Tuhan nggak main dadu, tapi kita tetap harus melempar dadu untuk memahami realitas. Debat ini memunculkan dua kubu besar dalam fisika. Einstein dan para pendukungnya yang percaya bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan dengan aturan pasti. Dan di sisi lain, ada kubu mekanika kuantum yang percaya bahwa pada level paling dasar, alam semesta ini bersifat probabilistik, tidak pasti, seperti melempar dadu ke kekacauan. Tapi siapa yang menang? Jawabannya ternyata lebih rumit dari itu. Kedua sisi ini benar, tapi dalam konteks yang berbeda. Mekanika kuantum menjadi dasar banyak teknologi modern, dari komputer kuantum hingga laser. Tapi keyakinan Einstein soal aturan tersembunyi memacu sains untuk terus menggali lebih dalam. Dan begitulah, ilmu pengetahuan tidak diam. Tidak ada titik akhir. Einstein mungkin tidak sepenuhnya menerima ketidakpastian kuantum, tapi tanpa perdebatan besar ini, kita mungkin tidak akan pernah sampai ke era komputer kuantum. Dunia sains terus maju, menguji, dan menghubungkan titik-titik untuk memahami realitas, sekeping demi sekeping, seperti puzzle besar yang tak pernah selesai. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan Einstein dan Heisenberg tetap hidup hingga hari ini. Apa itu realitas? Apakah kita benar-benar bisa memahami segalanya? Atau kita hanya penumpang di tengah ketidakpastian kosmik? Dan inilah kenapa perjalanan sains tidak pernah berakhir, karena selalu ada lebih banyak yang harus kita pahami. Peperangan pun tidak berakhir. Selanjutnya Einstein bersama dua koleganya, Podolsky dan Rosen, merumuskan sebuah paradoks yang kita kenal sebagai EPR Paradox. Mereka bilang, kalau mekanika kuantum benar, berarti dua partikel yang pernah berinteraksi akan tetap terhubung, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Jadi jika kita mengukur partikel di satu tempat, partikel lain langsung tahu, seolah-olah ada pesan instan yang dikirim lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini seperti dua dadu di sisi galaksi yang berbeda. Kalau yang satu dilempar dan menunjukkan angka 6, maka yang lainnya juga langsung menunjukkan angka yang sama, tanpa waktu jeda. Einstein tidak suka ide ini dan menyebutnya aksi menyeramkan dari kejauhan. Tapi eksperimen kuantum justru mendukung konsep ini. Realitas yang kita tahu menjadi lebih aneh dari yang kita duga. Why the long face?
Let me guess, he turned into a baby. Among other things, yeah. What are you doing here? It's the EPR Paradox. Instead of pushing Lang through time, you might have wound up pushing time through Lang. Namun ada satu tokoh penting yang kerap luput dari perhatian. John von Neumann. Di tahun 1930-an, von Neumann tidak hanya membantu membangun kerangka matematis untuk mekanika kuantum, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti ruang Hilbert, teorema spektral, teorema ergodik, dan entropi von Neumann. Fondasi ini memberikan struktur yang kokoh untuk memahami perilaku sistem kuantum secara matematis. Tidak hanya itu, von Neumann juga dikenal sebagai pionir teori permainan, game theory, yang mempelajari interaksi strategis di antara agen-agen rasional. Ia membuktikan teorema minimax dan menulis buku Theory of Games and Economic Behavior bersama Oscar Morgenstern. Meski teori permainan ini terdengar jauh dari fisika kuantum, konsep-konsepnya akhirnya membantu menjembatani kuantum dan pengambilan keputusan dalam sistem kompleks. Von Neumann adalah pionir yang menghubungkan fisika, matematika, dan teknologi. Fondasinya dalam mekanika kuantum menjadi landasan tidak hanya bagi sains, tetapi juga untuk komputer kuantum yang kini mulai merubah dunia.